Shalom kekasih Kristus, otoritas yang Tuhan sudah berikan pada kita sebenarnya untuk kita gunakan agar dapat mengendalikan hidup untuk berjalan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua dapat mempertahankan otoritas dengan mengejar kebenaran dalam kondisi dan keadaan apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami mendapatkan kembali kesempatan yang indah buat kami, di mana kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, bentuk kami dan tuntun kami agar kami menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan, karena hidup yang kami jalani adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyukakan Engkau. Dengan demikian kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema mempertahankan otoritas, mengejar kebenaran. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 15 ayat 9, demikian firman-Nya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kita mempertahankan otoritas yang Tuhan berikan, kita harus mengejar kebenaran. Dalam mengejar kebenaran, jangan biarkan diri kita banyak mempunyai waktu luang, tetapi isilah dengan hal-hal yang berguna dan yang benar, agar kita terhindar untuk melakukan kembali hal yang salah. Sebelum kita dapat mengejar kebenaran dalam mempertahankan otoritas yang Tuhan sudah berikan, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu kebenaran. Kata kebenaran yang paling sering diterjemahkan adalah peradilan, keadilan, atau kekudusan ilahi. Dalam pengertian yang luas, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kondisi yang berkenan kepada Tuhan karena dimungkinkan oleh Tuhan. Standar Tuhanlah yang mendefinisikan kebenaran sejati. Kuasanya lah yang memungkinkannya. Mengejar kebenaran berarti kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat menyenangkan Tuhan dalam keadaan kita yang penuh dosa. Karena sifat dosa senantiasa menyenangkan keinginan daging, dan ini merupakan perseteruan dengan Allah. Sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita mengejar kebenaran ketika kita mengejar karakter Kristus dan lebih menginginkan kekudusan daripada kesenangan daging. Bukan membela dan membenarkan diri sendiri, tetapi mencari perkenanan pada Tuhan. Tercatat dalam Roma 12 ayat 2. Kita tidak lagi berusaha membenarkan diri sendiri dengan perbuatan baik kita dan malah mencari belas kasihan Tuhan. Kita menghindari godaan untuk merasa diri benar ketika kita memahami bahwa kebenaran sejati dimulai dengan kerendahan hati yang saleh. Dengan cara seperti ini, kita dapat mempertahankan otoritas yang Tuhan telah taruh pada kita. Pendengar yang terkasih, dalam kita mempertahankan otoritas yang Tuhan sudah berikan pada kita, ada kisah yang menggegerkan seluruh dunia pada tahun 2021. Kisah itu datangnya dari Jepang, di mana Putri Mako, anak sulung Pangeran Akishino, putra Kaisar Jepang, mengumumkan bahwa dirinya akan melepaskan gelarnya sebagai bangsawan kerajaan. Menariknya, pelepasan gelarnya terjadi bukan karena ia melakukan kejahatan ataupun terlibat dengan kasus buruk. Putri Mako rela melepaskan gelarnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan hanya karena terpikat pada seorang pria yang bukan kalangan bangsawan. Pendengar, Putri Mako yang lebih memilih cinta daripada otoritas yang ada pada dirinya sebagai keluarga kerajaan di kehidupannya. Kekasih Kristus, berapa banyak di antara kita yang melepaskan hak yang telah menerima kehormatan dan memiliki otoritas dari Allah karena keinginan daging semata? Upaya manusia sebesar apapun tidak akan menghasilkan kebenaran. Menjadi orang benar berarti menjadi benar di hadapan Tuhan. Hati yang benar di hadapan Tuhan menghasilkan kehidupan yang berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikian juga dikatakan dalam Markus 4 ayat 20,
Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Mengejar kebenaran dimulai ketika memiliki hidup yang rendah hati untuk mencari kehadiran Tuhan terus-menerus. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Mari kita aktif dalam mempertahankan otoritas yang Tuhan sudah berikan dengan mengejar kebenaran. Apa yang dimaksud dengan mengejar kebenaran? Ini mungkin sebuah pertanyaan abstrak atau tidak jelas, tetapi ini juga pertanyaan paling nyata tentang kepercayaan kepada Tuhan. Apakah kita sebagai umat Tuhan mampu mengejar kebenaran atau tidak? Sebab itu berkaitan langsung dengan pilihan, kualitas, dan tindakan dalam mengejar kebenaran tersebut. Mengejar kebenaran bukan hanya mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Pendengar, semua ini merupakan perilaku yang baik sebagai orang Kristen. Hal ini dilakukan di atas dasar hati nurani dan nalar sebagai orang Kristen, dan ini terjadi mungkin akibat dipengaruhi oleh berbagai pengajaran yang baik dan positif. Namun, semua ini tidak lebih dari perilaku yang baik, dan dapatkah itu dinamakan mengejar kebenaran? Para pendengar yang dikasihi Tuhan, bila kita memiliki perilaku yang baik tidak sama dengan menerapkan kebenaran. Dan jika seorang berperilaku baik, belum tentu dia diperkenan oleh Tuhan. Perilaku yang baik dan menerapkan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Keduanya tidak ada hubungan satu sama lain. Menerapkan kebenaran adalah tuntutan Tuhan dan sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Nya. Perilaku baik berasal dari kehendak manusia dan di dalamnya mengandung maksud dan motif manusia. Ini adalah sesuatu yang dianggap baik oleh manusia. Meskipun perilaku baik bukanlah perbuatan jahat, itu bertentangan dengan prinsip kebenaran dan tidak ada kaitannya dengan kebenaran. Mengapa perilaku baik merupakan gagasan, pilihan, kemauan diri sendiri, dan perilaku baik belum tentu wujud dari pertobatan yang muncul dalam diri kita setelah menerima kebenaran firman Tuhan? Pendengar yang dikasihi Tuhan, orang yang mempertahankan otoritas dengan mengejar kebenaran adalah orang yang tidak peduli dengan kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan dimanapun, tidak mencari alasan sedikit pun untuk tidak diisi dengan kebenaran, tetapi terus mengejar dan melakukannya. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini, di mana kami diajak untuk terus mengejar kebenaran. Karena di saat kami mengejar kebenaran, disitulah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Bahkan kami dimampukan untuk mempertahankan otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Firman-Mu juga mengajarkan di mana kami saat mengejar kebenaran bukan hanya mendengarkan dan membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan semata, tetapi kami menerapkannya melalui kehidupan kami sehari-hari. Walau kondisi keadaan yang tidak mendukung, bahkan dimanapun tempatnya, kami terus tetap mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya kami terus mengejar kebenaran untuk memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan disampaikan pada hari ini, sungguh sangat memberkati iman percaya kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.